Majunya teknologi dan inovasi membuat berbagai pilihan tersedia untuk siapa saja, terutama dalam hal penyimpanan data dan juga informasi. Salah satu inovasi yang paling canggih adalah cloud computing atau komputasi awan. Penemuan ini membuat banyak bisnis dan perusahaan yang memilih pindah ke cloud. Karena dengan begitu, infrastruktur cara konvensional mereka akan disimpan lebih aman di pusat data yang dikelola oleh penyedia cloud computing yang mereka gunakan. Bareng aku, Ananda Nazif, video kali ini akan mengajak kamu kenalan lebih jauh dengan cloud computing. Tonton video ini hingga akhir ya. Pada dasarnya, cloud computing merupakan outsourcing perangkat lunak, penyimpanan data, dan pemrosesan. Kamu dapat mengakses aplikasi dan file dengan login dari perangkat apapun yang memiliki koneksi internet. Informasi dan program kemudian akan di-host oleh pihak luar dan berada di jaringan global pusat data yang aman, bukan di hard drive yang kamu miliki seperti biasa. Dengan begitu, ini akan membebaskan tugas pemrosesan, memfasilitasi berbagi dan kolaborasi, dan memungkinkan akses seluler yang aman dimanapun kamu berada atau perangkat apa yang digunakan. Di samping itu, cloud computing juga merupakan cara yang lebih efisien untuk memberikan sumber daya komputasi, di mana perangkat lunak dan lingkungan layanan berbasis langganan pengguna membayar biaya bulanan daripada membeli lisensi. Perangkat lunak dan platform dikelola oleh penyedia dan diperbarui terus-menerus untuk kinerja dan keamanan maksimum. Daya komputasi dilakukan dari jarak jauh, bukan terpusat sehingga kamu dapat memanfaatkan kapasitas ekstra jika bisnis kamu mengalami peningkatan. Tidak jarang juga, beberapa pengguna dapat mengakses program atau file bersama dan berkolaborasi secara real-time dari lokasi yang berbeda. Salah satu manfaat menggunakan layanan cloud computing adalah bahwa perusahaan kamu dapat menghindari biaya di muka dan kerumitan memiliki infrastruktur IT yang menuntut adanya tim khusus tersendiri. Sebagai gantinya, kamu cukup membayar apa yang digunakan saat kamu menggunakan layanan cloud computing. Lebih canggih lagi, komputasi awan mendukung sejumlah besar layanan seperti layanan konsumen, Gmail, atau cadangan cloud dari foto di ponsel kamu. Salah satu contoh adalah Netflix yang mengandalkan layanan cloud computing untuk menjalankan layanan streaming videonya dan sistem bisnis lainnya. Kemudian ini membuat komputasi awan menjadi pilihan default untuk banyak aplikasi. Karena itu juga, banyak vendor perangkat lunak semakin menawarkan aplikasi mereka sebagai layanan melalui internet daripada produk mandiri saat mereka mencoba beralih ke model berlangganan. Di sisi lain, ada potensi kerugian dari cloud computing, karena juga dapat menimbulkan biaya baru dan risiko baru bagi perusahaan yang menggunakannya, sehingga pengguna juga harus cermat akan hal ini. Hadir dalam berbagai jenis tergantung pada kebutuhan kamu dan tujuan penyedia cloud, pengguna mempunyai opsi yang cukup beragam. Berikut ini beberapa jenis cloud computing beserta masing-masing penjelasannya yang dapat kamu gunakan untuk perusahaan kamu. Public cloud menggunakan internet untuk menyimpan dan mengelola akses ke data dan aplikasi yang sepenuhnya tervirtualisasi, serta menyediakan lingkungan di mana sumber daya bersama dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Karena sumber daya ini dikirimkan melalui web, model penyebaran public cloud memungkinkan perusahaan maupun bisnis untuk menskalakan dengan lebih mudah, sehingga kemampuan untuk membayar sumber daya awan sesuai kebutuhan merupakan keuntungan besar dibandingkan server lokal. Private cloud menyediakan lingkungan cloud eksklusif yang didedikasikan untuk satu entitas bisnis, dengan komponen fisik yang disimpan di suatu tempat atau di pusat data vendor. Jenis cloud ini hanya dapat diakses oleh satu bisnis, di mana tipe ini juga menawarkan tingkat kontrol yang tinggi. Keuntungannya termasuk arsitektur yang disesuaikan, protokol keamanan canggih, dan kemampuan untuk memperluas sumber daya komputasi dalam lingkungan virtual sesuai kebutuhan. Hybrid cloud, jenis ini menggabungkan model cloud pribadi dan publik, memungkinkan penggunanya untuk memanfaatkan sumber daya bersama sambil menggunakan infrastruktur IT yang ada untuk persyaratan keamanan kritis. Jenis cloud ini juga adalah model yang memungkinkan perusahaan untuk menyimpan data rahasia internal dan akses melalui aplikasi yang berjalan di public cloud untuk mematuhi peraturan privasi sehingga penggunanya dapat menyimpan data yang sensitif di cloud pribadi dan melakukan komputasi intensif sumber daya di public cloud. Di samping 3 tipe cloud di atas, kamu juga dapat memilih untuk mengambil pendekatan multi-cloud di mana kamu dapat menggunakan lebih dari satu layanan cloud publik. Cara ini dapat digunakan untuk mendistribusikan beban kerja di berbagai platform cloud, memungkinkan para penggunanya untuk mengoptimalkan lingkungan mereka untuk kinerja, fleksibilitas, dan penghematan biaya. Bagaimana cloud design? Sudah lebih paham apa itu cloud computing? Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk kamu ya. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Kalau kamu punya pertanyaan terkait video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa berikan like dan subscribe YouTube ID Klaus ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.